Polemik galang donasi buat Gala hingga kini berbuntut panjang. Pasalnya karena pihak Dodi Sudrajat mempermasalahkan donasi rumah untuk Gala yang digagas oleh Marissa Icha yang diduga oleh pihak Dodi tidak memiliki izin dari Kementerian Sosial. Hal tersebut pun berujung bahwa rumah Gala hasil dari donasi terancam disita oleh negara. Mengetahui hal tersebut, pihak Kim Haut pun benar-benar menunjukkan rasa emosionalnya terhadap pihak Dodi Sudrajat. Menurut pihak Kim Haut, bahwa sebaiknya Dodi Sudrajat tidak mempermasalahkan apa yang telah dilakukan oleh Marissa Icha, serta menyarankan untuk tidak melanjutkan polemik terkait galang donasi untuk Gala. Maka, jika Dodi Sudrajat dalam 3 kali 24 jam tidak mempermasalahkan kembali, pihak Kim Haut akan memberikan 100 juta rupiah untuk Dodi Sudrajat. Ya, saya pikir begini, secara hukum itu tidak ada persoalan sama sekali, tapi itu di repost oleh DS dan itu dipersoalkan soal penyebutan anjing kan? Anjing itu apa? Coba lihat deh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anjing itu apa? Tidak ada di dalam kamus. Kalaupun itu maksudnya adalah dalam ketik ANJ ya, itu kan anak kecil belum tahu apa-apa. Masa itu dipersoalkan? Harusnya sebagai kakek ya, dia harus lebih bijaksana. Jangan perkara kecil juga dipersoalkan. Kalau bisa perkara besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Itu seharusnya kakek. Ini enggak, jangan-jangan mau dilaporin lagi di persoalan anjing itu ke polisi atau ke Komnas Anak atau ke PSSI atau ke PSSI iya, sekalian aja tuh. Katanya saya. Kalau itu mau gak usah pakai pengacara, Bang. Gitu itu mau gak usah pakai pengacara. Itu mau gua aja yang bela Gala. Dia cuman apa sih ngomongnya anjing gitu doang. Iya. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada. Dan kita tinggal di Indonesia, ada namanya istilah EYD, ejaan yang disempurnakan. Iya. Tidak masuk juga. Dan itu kan udah diklarifikasi juga bahwa Gala punya boneka anjing, terus dia juga tidak mungkin ngomong anjing karena masih kecil. Iya. Dan dia juga Gala suka nyanyi sama Fadli sama Puji, nyanyi bahasa Inggris apa? Singing. Jadi Gala tuh sebenarnya ngomongnya singing gitu. Kalian yang tidak tahu. Dan harus dilihat video yang utuh. Harus dilihat video fullnya seperti apa, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong. Jadi salah penafsiran karena jadi beda arti, karena ada pandangan yang berbeda. Kan kanan sama kiri tidak mungkin sama, sayang. Ya miris banget. Gembar-gembor sayang, gembar-gembor mau asuh jatuhnya ke dia sayang. Gua sayang nih sama cucu. Gembar-gembor kemana-mana. Tapi dengan apa yang dilakukan itu kan artinya kita bisa menilai sendiri itu dengan melaporkan kejadian donasi. Kalau memang sayang, kalau gue sih, gue punya cucu nih, terus meninggal gitu misalnya orang tuanya, cucu gue satu-satunya dapat rumah dari donasi Satu Indonesia. Oh, gue dengan senang hati, akhirnya alhamdulillah gue dapat rezeki karena gue sayang. Artinya gue mikirin nih nasib cucu gue gimana. Kalau tiba-tiba rumahnya donasinya dilaporkan terus harus disita negara, ya kalian bisa nilai lah itu sayang atau tidak. Iya. Kalian bisa nilai semua itu sayang atau tidak. Itu sayang atau mau ngebunuh. Emosi. Kalau bisa menanggapi soal donasi, boleh nggak nanggapin soal donasi? Kalau soal donasi, saya sudah sangat pelajari betul Undang-Undang 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Sama sekali ya itu tidak bisa diperkarakan apalagi dipidanakan. Kalau soal izin atau tidak diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut. Tidak perlu izin ya. Apalagi di undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit bagaimana apabila donasi dilakukan secara media sosial. Belum diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, maka oleh karena itu, saya sangat keberatan dengan statement daripada Kemensos. Harusnya dia memberikan edukasi atau sosialisasi terkait dengan donasi. Kalau memang ini diperkarakan, harus paralel dan berlaku adil kepada semuanya. Karena banyak kasus kalau seperti itu gitu loh. Tapi saya setuju dengan mantan Menteri Perikanan, Bu Susi, tidak perlu izin kok. Clear itu, tidak perlu izin. Jadi tanggal 12 ya, akan dipanggil dan dimintai klarifikasi. Hanya perlu membeberkan bukti. Tanggal 12 ya kalau nggak salah. Hanya perlu diklarifikasi dan diberikan bukti kepada Kemensos. Kalau memang ada kesalahan administrasi, tinggal diluruskan saja. Tapi tidak ada pidananya sama sekali. Dan saya yakin tidak ada penyitaan oleh Kemensos kepada negara gitu. Iya, memang harusnya seperti itu. Siapa yang menyumbang, siapa yang mempersoalkan, ini kan soal legal standing. Dia tidak menyumbang, tidak memberikan donasi, tapi dia memperkarakan dan melaporkan. Legal standingnya dari mana? Ini orang ngawur gitu loh. Saya pikir ini udah keterlaluan dan buat gaduh terus. Udah nggak nyumbang, bikin gaduh gitu loh. Ente maunya apa? Dan ini buat Gala ini kan cucunya. Harusnya dia
bersyukur. Kalau memang dia bilang, oh ya ini diserahkan kepada negara katanya karena ini tidak mengantongi izin. Kalau memang dia ada 2,4 M, gantikan duit yang sudah terkumpul oleh donatur itu, lalu kemudian belikan rumah untuk Gala. Kalau nggak ada, nggak usah banyak cerita. Saya, Mirwansyah SMA, 3 kali 24 jam berikan 100 juta kepada dia. Ini depan pers. Resmi. Saya sudah sampaikan itu di TikTok. Nah ini saya kasih kesempatan lagi mumpung saya di Jakarta. 3 kali 24 jam dia menarik laporannya, tidak membuat kegaduhan dan tidak mempersoalkan soal donasi. Saya di depan teman-teman pers, saya kasih 100 juta cash donasi kepada dia. Hentikan seluruhnya. Hah? Untuk DS. Untuk DS. Saya serahkan untuk DS 100 juta rupiah. Enggak. Saya memang kemarin iPhone 13 Pro Max 1 TB kalau dia mengurungkan niatnya untuk mindahin makam orang baik ya. Saya udah sampaikan itu di pers juga. Nah ini 100 juta kalau dia menghentikan seluruh sandiwara dan sinetron ini. Gitu loh, 100 juta saya berikan. Pihak Kementerian Sosial pun mengungkapkan bahwa hal ini memang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan dari Kementerian Sosial terkait galang donasi. Peraturan ini pun sejatinya bukan hanya khusus ditujukan tentang galang donasi rumah untuk Gala yang kini sedang hangat diperbincangkan, namun juga terkait dengan galang donasi lainnya yang terselenggara namun tidak memiliki izin. Undang-undang itu disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, ya. Jadi siapapun itu ketika melakukan pengumpulan atau barang, dia wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Siapa yang disebut pejabat berwenang? Nah, di dalam undang-undang di pasal 4 disebutkan, pertama, pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan atau barang adalah Menteri Kesejahteraan Sosial. Apabila ruang lingkup pengumpulannya itu dia wilayah negara kesatuan Indonesia, lebih dari satu provinsi, atau bahkan ketika dia melakukan PUB untuk ke luar negeri, maka dia wajib mendapatkan izin dari Menteri Sosial. Kedua itu gubernur, apabila dia pengumpulan sumbangan itu hanya satu wilayah provinsi. Terus kabupaten kota, kalau dia hanya kabupaten kota maka itu kewenangan wali kota atau bupati. Nah, itu dari sisi perizinan. Kemudian sebetulnya siapa sih yang boleh melakukan pengumpulan atau barang, ya? Apakah setiap orang, setiap orang boleh? Nah, masih di dalam peraturan tadi disebutkan kalau di dalam undang-undangnya bahwa izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, kemudian di dalam peraturan pemerintah 29 juga ditegaskan di pasal 3 bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Persyaratan organisasi yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menteri, jadi ada persyaratan lagi. Nah, kalau di Permensos 8 2021 dipertegas lagi bahwa penyaluran PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Itu lebih spesifik lagi. Jadi tidak semua organisasi kemasyarakatan pun bisa melaksanakan pengumpulan uang atau barang. Sudah jelas. Nah, jadi kalau melihat ke situ, pertama bahwa melawan PUB ada izin. Yang kedua bahwa yang melaksanakan PUB itu harus organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya perorangan? Individu gitu ya. Nah, ya kalau kita bicara tadi normatif kan tidak bisa. Nah, kalaupun misalnya ada individu yang mau melakukan PUB, maka dia tentu harus bekerja sama dengan penyelenggara PUB yang sudah berizin. Idealnya seperti itu kan, sehingga nanti yang mempertanggungjawabkan itu adalah penyelenggara, karena dia ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penyelenggara PUB. Pertama tentu dia tadi ya, dia harus mengurus izin dengan persyaratan-persyaratan. Kemudian dia juga harus melaporkan berapa dana yang terkumpul. Kemudian diperuntukkan kemana penyalurannya, dan waktu pengumpulan itu dibatasi 3 bulan. Jadi nanti dalam izin yang dikeluarkan Kementerian Sosial itu diberi waktu pengumpulan 3 bulan, itu penyaluran. Nah, setelah penyaluran maka dia wajib melaporkan kepada kita. Rekening juga tentu harus atas nama organisasi kemasyarakatan, tidak boleh rekening pribadi.
seperti itu. Nah, jadi dan semua itu tadi kita pantau, kita monitor. Nah, tapi ada beberapa yang sebetulnya tidak perlu berizin. Apa misalnya di dalam undang-undang pun disebutkan ketika misalnya untuk melaksanakan kewajiban agama, misalnya zakat ya. Zakat itu mau zakat fitrah, infak, zakat mal, itu nggak perlu berizin walaupun dia kemana-mana kan. Nah, atau di agama lain juga ada ya. Nah, atau misalnya dia pengumpulan uang atau barang di tempat terbatas, misalnya di masjid kan, di sekolah kan, di kantor-kantor. Nah, itu nggak perlu dalam lingkup terbatas. Tapi kalau dia sudah melibatkan masyarakat banyak, itu wajib membuat izin. Harus tetap ada izin. Ada izin. Nah, terus bagaimana nanti kalau yang tidak berizin? Nah, kalau kita bicara undang-undangnya sih memang di dalam Undang-Undang 9 ya, itu juga ada sanksi pidana. Jadi bagi mereka yang menyelenggarakan, kemudian menganjurkan bahkan membantu PUB tanpa berizin, itu bisa dianggap sebagai sebuah tindakan pidana dan pelanggaran. Bahkan kalau di undang-undang dikatakan itu uang atau barang yang berhasil PUB tanpa izin bisa disita oleh negara. Maka, ketika Dodi Sudrajat banyak mendapatkan protes dari berbagai pihak terkait niatnya mau melaporkan pihak Marissa Icha ke Mabes Polri dengan dugaan tidak memiliki izin saat melakukan galang donasi rumah untuk Gala hari kemarin, Dodi Sudrajat pun memenuhi panggilan polisi atas laporan Gus Rofi'i yang merasa nama baiknya dicemarkan oleh Dodi Sudrajat. Dan ketika mendapatkan undangan untuk klarifikasi di depan pihak kepolisian, Dodi Sudrajat mengatakan jika dirinya sama sekali tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik dari pihak pelapor. Selain itu, Dodi Sudrajat pun mengatakan jika pihaknya saat ini akan tetap dengan rencana memindahkan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam sang ibundanya. Warga negara yang baik, warga masyarakat yang taat hukum, tentu kita harus memenuhi undangan itu. Dan alhamdulillah sedianya jam 10, tapi karena macet sehingga kami tadi jam 11 lah baru kami sampai di Polda Metro Jaya. Setelah sampai di ruang penyidik, kita bercerita, bersenda gurau, ya saling ya cita-cita lucu-lucu lah. Karena memang santai-santai aja, teman-teman penyidik juga semua menyambut kami dengan baik, dengan hangat. Jadi ya alhamdulillah semua berjalan baik, lancar. Tadi ada Demikian. berapa pertanyaan, Pak? Ada 23 pertanyaan tadi. Ya seputar apakah klien kami mengenal saudara pelapor atau tidak. Terus kemudian apakah ada maksud menghina atau tidak. Dan ada beberapa pertanyaan lain yang semua standar aja kok. Jadi karena sifatnya klarifikasi, jadi kita cuma mengklarifikasi aja bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk menghina siapapun. Jadi peribahasa yang disampaikan itu kan sifatnya umum. Ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Saya kira kita semua tahu artinya lah, tahu maknanya lah. Oh enggak, itu nanti kemudian akan kami pertimbangkan. Karena beliau kan juga ya seorang ustadz ya. Jadi tentu kita menghargai, menghormati. Ya ada berbagai pertimbangan-pertimbangan lah yang harus kami lakukan dalam kaitan dengan langkah-langkah selanjutnya. Tapi tujuan posting itu apa ada kemarahan nggak sih Dodi sendiri? Nggak ada. Beliau menyampaikan bahwa itu tidak ada ekspresi kemarahan ataupun ekspresi kebencian ataupun apapun yang berkaitan dengan mungkin dugaan-dugaan orang lah terkait dengan laporan itu. Nggak ada sama sekali. Ini bakal dimediasi Bang sama Gus Rofi'i juga? Kita belum tahu, itu kan hak dari penyidik. Kami sih pada prinsipnya apa yang terbaik insya Allah itu yang akan kita sama-sama tempuh. Pasalnya sendiri pasal apa aja sih, Bang? Ya, tadi. Pasal 27 ya, pasal 27 ayat 3, kemudian pasal 28 ayat 1, pasal 310, 311 ya yang umum untuk pencemaran nama baik undang-undang ITE. Tapi itu kan ada bentuk ancamannya, hukumannya. Oh ya, itu di setiap undang-undang kan pasti ada ancaman hukumannya. Ada sanksi pidana, udah pasti lah. Bang, untuk yang somasi itu waktunya udah habis nih, gimana Bang? Bakal Ya. melaporkan apa gimana? Oh insya Allah kita
segera dalam waktu dekat. Kami juga karena banyak kesibukan yang lain yang harus kami rapikan, jadi ya yang pasti apa yang pernah kami sampaikan itu tentu akan kami lakukan sebagaimana yang pernah. Jadi sekarang maunya lewat lawyer aja, jadi jangan sampai kemudian salah artikan, salah tangkap lagi. Dan kita pengen semua guyup, semua enak. Ya, kemudian itu kan apa yang menjadi permasalahan saat ini kan ya sebetulnya berawal dari ada tanggapan dari Gus Rofi sendiri soal pemindahan makam. Padahal perlu kami juga mengklarifikasi di sini bahwa soal pemindahan makam itu kan bukan keputusan Pak Dodi semata, tapi itu sudah menjadi wasiat dari almarhumah yang disampaikan kepada beliau, kepada tante-tantenya, kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada pencipta lagu, teman-temannya. Jadi tentu itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga. Dan karena itulah keluarga telah melakukan rapat atau musyawarah bersama dari pihak keluarga Pak Dodi maupun juga istri beliau almarhum juga telah sepakat untuk itu. Makanya beberapa waktu lalu sempat selain kami menyampaikan itu adalah atas kesepakatan dari keluarga besar almarhum maupun juga yang berasal dari Maluku. Wasiatnya kapan disampaikan, Pak? Udah lama sebelum meninggal almarhumah itu. Gimana wasiatnya? Beliau menyampaikan secara lisan dan itu kepada banyak orang. Bukan cuma hanya Iya, bunyinya kepada wasiatnya kayak apa? bunyinya bahwa kurang lebih begini, kalau satu ketika saya sudah tidak ada umur, maka saya pengen agar mayat saya satu lahat dengan ibu saya. Bukan karena itu mimpi, adalah Pak? poin dari apa yang disampaikan oleh almarhum. Bukan karena mimpi Pak Dodi waktu itu. Bukan semata-mata karena itu. Karena kita juga mendapat, bukan cuma hanya kita mendengar dari Pak Dodi semata, tapi juga dari yang lain, sehingga kita bisa menyimpulkan seperti itu.